habis kelas sih mbak, cek kampus. Ini bener Mbak Nisa? Iya bener mbak, yang kemarin WA. Oh ya, takutnya salah soalnya ada yang WA lagi juga. Namanya sama ya? Kurang lebih sama sih Mbak, cuma apa hurufnya aja beda. Mbak Nisa tadi dari kampus ya? Iya, habis kelas terakhir Oh, sih. Jumat kelas ya Mbak ya? Iya, ini penutupan weekdays. Oh, sampai jam berapa itu? Sampai jam 5. Jam 5. Itu kelas terakhir ya? Iya, terakhir. Kalau boleh tahu Mbak Nisa kuliah di mana? Saya kuliah di sini mbak, deket di UNESA. Oh, Unesa yang Di Dawetan. oh Lidawetan. Iya. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya sih jurusan PGSD. Oh, PGSD di berarti di Liwet itu Iya. ya. Mbak Nisa ini ngerantau apa asli sini? Kebetulan saya rantau sih mbak. Saya sini dari Blitar. Oh, dari Blitar. Jauh ya Mbak ya kalau ke sini? Iya, lumayan sih mbak. Mbak Nisa ini pulang tiap minggu apa gimana? Tergantung ya mbak, kalau nggak ada kegiatan gitu kan saya sibuk organisasi ya Iya. mbak. Nah kalau lagi free gitu ya saya pulang. Jadi ini tadi nggak pulang? Nggak, karena besok masih ada kegiatan organisasi. Tadi Mbak Nisa kesini naik apa? Saya naik Gojek sih mbak, karena saya tuh nggak dibolehin bawa motor. Oh, jadi belum dibolehin ya Iya. bawa motor ya? Jadi naik Gojek. Macet nggak? Sore-sore gini, apalagi kan hari Jumat. Terus hari Jumat itu kan banyak orang pulang kerja Iya ya. sih, lumayan sih, lumayan macet sih kak, tapi kan deket ya, jadi ya iya nggak apa-apa sih. Nah, masih bisa, masih Iya. wajar lah Iya, macetnya ya. Tadi udah makan apa belum? barusan habis makan sih, tadi habis kelas langsung makan soalnya udah lapar Lapar. banget ya. Ngisi energi dulu ya Iya. kalau cerita-cerita. Iya. Sebelumnya Mbak Nisa tahu tempat ini dari mana? Dari kan saya kan punya teman BK ya Ya. kak, nah itu tuh teman BK saya tuh nyaranin buat kesini katanya gitu, karena katanya dia pernah kesini gitu mbak. Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Dinda mbak. Oh, Dinda yang anak Surabaya tuh. Iya. Oh iya, itu pernah kesini sih Mbak. Makanya Mbak Nisa direkomend di sini. Iya. Mbak Nisa sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Kalau konseling kayak cuma buat praktik itu pernah sih, yang saya kan punya teman BK ya, itu pernah beberapa kali saya diajak konseling cuma buat tugas sih, tapi mbak kalau untuk konseling yang beneran gitu kayaknya ini pertama kali deh. Jadi Mbak Nisa belum pernah konseling ya, cuma buat video praktek aja. Iya. Oke. eh apa saya jelasin dulu ya konseling itu gimana, Iya biar boleh sih Mbak mbak. Nisa paham gimana konseling, soalnya kan eh apa Mbak Nisa udah nyoba prakteknya, nah ini nyoba yang aslinya. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi konseling itu proses bantuan konselor untuk konselingnya. Nah, di dalam konseling ini ada asas-asasnya Mbak. Asasnya ada banyak sebenarnya, cuma saya sebutin beberapa aja ya. Iya. Oke. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, lalu ada kesukarelaan. Nah, apa sih kerahasiaan itu? Kerahasiaan itu kayak misalnya Mbak Nisa ini cerita ke saya. Nah, kalau Mbak Nisa punya temen yang biasanya nyebarin ceritanya itu, nah kayak gitu. Tapi di saya tuh nggak disebarin Mbak, jadi dikip oleh saya. Nah, lalu ada asas keterbukaan. Nah, keterbukaan ini Mbak Nisa tuh bebas bercerita apapun ke saya, nggak perlu takut saya bocorin atau gimana, soalnya tadi ada asas kerahasiaannya. Lalu ada asas kesukarelaan ya Mbak ya. Ini asas kesukarelaan ini Mbak Nisa datang ke sini dengan sukarela kan ya. Iya. Oke, nanti berarti Mbak Nisa ini eh mau menceritakan dengan sukarela ya Mbak ya, tanpa Iya ada mbak. paksaan. Yes betul. Oke. Kalau gitu ada yang ditanyakan Mbak? Kayaknya cukup sih mbak untuk saat ini. Udah cukup ngerti ya? Ya. Lalu ini proses konselingnya ya Mbak ya, itu kurang lebih satu sesi itu 30 menit. Jadi kalau Mbak Nisa dirasa kurang ceritanya, kurang lega, kurang plong, itu kita bisa lanjutkan ke sesi kedua ya Mbak ya. Jadi satu sesi ini 30 menit. Iya mbak. Oke. Jadi saya belum nanya kabar ya Mbak ya. Iya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Akhir-akhir ini sebenarnya
Biasa aja sih mbak, kayak biasanya gitu. Kalau di perkuliahan gimana? Di perkuliahan sih sebenarnya biasa, cuma akhir-akhir ini ada yang ganggu sih mbak, jujur. Berarti kayak akhir-akhir ini ada yang ganggu di pikiran Mbak Ya, Nisa gitu ya. Kalau boleh tahu apa Mbak? jadi aku kan masih semester 3 ya mbak. Mbak, Ya walaupun sebenarnya udah setahun, tapi kan masih masuknya juga masih baru juga kan, maksudnya belum se senior itu. Nah, aku tuh dulu pas SMA itu tuh kalau presentasi kelompok itu aku tuh tipikal yang apa ya, di balik layar gitu. Jadi kalau aku tuh ngerjain gitu, tapi kalau pas presentasi gitu aku pasif, karena biasanya tuh teman-teman aku yang ngejelasin. Ininya kayak aku tuh pasif kalau presentasi karena aku emang gak pede mbak. Terus pas kuliah tuh aku sedikit shock karena ternyata tuh kayak semua tuh harus berani presentasi gitu, kayak gak ada terkecuali, nggak boleh pasif, itu nggak boleh, mau kamu ngerjain kayak gimana pun ya kamu tetap harus presentasi gitu. Nah itu sebenarnya bikin aku deg-degan gitu tiap kali mau presentasi, karena emang dari dulu kan aku nggak pernah ya mbak, kayak selalu dihandle sama teman aku gitu loh kalau presentasi. Terus sekarang tuh aku harus apa-apa tuh kayak harus mandiri gitu loh. Nah kalau pas presentasi tuh jujur rasanya kayak aku nggak percaya diri, apalagi kalau jadi moderator gitu aku tuh kurang bisa mbak, karena aku rasa kayak kurang percaya diri, dan aku merasa kayak orang-orang tuh bakal nyari kesalahan aku gitu loh. Apalagi kan aku tuh kalau sama teman-teman aku itu malah aku ngerasa kayak eh, gak pede gitu. Jadi aku rasanya kayak pas di depan gitu kayak nanti kalau orang-orang melihat kesalahan aku sama kekuranganku gimana ya, gitu sih mbak. jadi Mbak Nisa ini ngerasa saat presentasi ini nggak pede gitu ya. Iya, Kalau dilihat teman-teman iya. lalu berbicara di depan umum bagaimana? Apa sama seperti presentasi atau gimana? Kalau bicara depan umum sih iya sih mbak, kayak saya itu takut gitu loh, kayak mau apa sih namanya ini. Angkat Iya, tangan. kalau mau angkat tangan tuh kayak angkat tangan ya, walaupun saya sebenarnya tahu Ya. tahu ngerti jawabannya dan bener gitu, tapi tetap aja tulisnya susah gitu. Kayak takut dikira freak gitu ya. Iya, walaupun aku tuh ngerti banget sama materinya, kayak itu tuh materi yang paling aku kuasain gitu, tapi tetap aja aku nggak berani untuk angkat tangan, padahal itu udah jelas, aku tuh bener udah jelas jawaban aku tuh bener, udah sangat sangat mutlak itu aku bener, tapi aku tetap nggak berani sih Mbak. Apalagi kalau yang ngejelasin materi itu dosen. Iya. Kalau sama temen sendiri ya aku takut sih, tapi kayak masih ada berani, tapi kalau sama dosen tuh nggak berani sama sekali sih Mbak. Jadi itu Mbak Nisa dari SMA gitu. Iya, tapi kalau SMA dulu tuh saya kalau kalau SMA itu presentasinya yang kurang, tapi kalau angkat tangan tuh saya masih sering. Nah kalau SMA ini eh, semuanya kurang gitu. Jadi kalau SMA tuh menurut aku masih mending daripada perkuliahan sekarang. Jadi SMA itu cuma beberapa orang yang presentasi gitu ya Mbak ya? Semuanya, tapi kayak aku tuh jarang ngejawab pertanyaan gitu loh, Oh, jadi aku cuma kayak baca PPT doang oh gitu. jadi kalau kuliah itu semua orang Heeh. kebagian Ya, ngomong ya ya, di depan teman-teman. ya. Itu waktu SMP SD gimana Mbak? Apanya mbak? Kayak Mbak Nisa tuh apa berani Oh, misalnya kayak pelajaran nggak iya, ngerti iya. terus Mbak Nisa angkat tangan gitu. Waktu Itu itu kan SD iya, SMP iya. kan setahu saya itu nggak ada presentasi ya Mbak ya? Iya, kalau justru kalau TK sama SD itu saya pede banget, Berani ya karena berani masih kecil banget. ya. Ya mungkin karena masih kecil, jadi saya tuh kayak gimana mbak, bahkan tuh dulu TK tuh saya pernah disuruh ikut lomba apa ya, lomba baca doa doa sekota, itu tuh juara mbak, juara 3 padahal mungkin karena masih kecil jadi kayak Iya. aku nggak ngerti walaupun ada yang ngejelekin aku nggak Udah ngerti, dan biarin aja ya gitu. nggak ngerti maksudnya, Iya. nggak ngerti maksudnya, terus ya intinya nggak pengaruh lah omongan Iya. orang di aku tuh. Terus SD juga aku tuh berani, SD aku tuh berani, maksudnya kak eh, aku juga pernah menang lomba, so aku pernah ikut pentas seni nari gitu Iya. dulu SD, dan kalau ada yang ngehina aku gitu
Terus aku langsung katain balik, cuma dulu aku bener-bener sepetantang tenteng itu. Itu nari perorangan atau kelompok? Kelompok sih mbak. Oh, kelompok. Ya, Tapi yang dihujat Mbak Nisa gitu. bukan dihujat sih mbak, bukan nari saya yang dihujat, tapi kalau Oh. pas ya ada mesti ada aja orang yang jujur sama kita kan, Iya, iya. kayak kita gini gitu, aku tuh kayak komen gitu loh, Iya. kayak julid gitu loh. Nah itu langsung saya balik, maksudnya langsung saya kasih paham di tempat, kayak Iya. langsung saya apa sih, ngentahi gitu loh. Diece gitu Iya kalau dia, bahasanya. ya Iya. gitu, jadi kayak saya ngelawan gitu loh dari SD. Terus mungkin tuh ini mungkin mulainya dari SMP sih mbak, nggak pede itu karena Udah masuk puber ya. ya Masa itu masa SMP remaja. tuh saya bener-bener kayak, gimana ya mbak, saya nggak berani ngapa, saya Iya. nggak mau terlihat menonjol sama sekali, nggak ada usaha untuk ikut organisasi tuh, saya nggak sama sekali. Untuk daftar aja saya nggak ada daftar organisasi. Kalau ikut ekstra Itu saya cuma ikut ekstra bahasa Inggris mbak. oh, Itu kan bahasa Inggris kan cuma iya. nggak perlu percaya Ngeluarin diri kan, tenaga ya banget itu gitu kan ya. cuma otak kan yang dipakai, Iya. nggak mengeluarkan soft skills gitu kan, enggak. Itu saya cuma ikut itu doang dan nggak ada, ini saya tuh nggak pengen kelihatan menonjol, dan saya nggak pernah kayak angkat tangan itu, saya nggak pernah sama sekali. Kalau SMA tuh saya masih, ya walaupun nggak keterima ya mbak, tapi saya masih daftar OSIS gitu, masih ada keinginan Iya, gitu iya. kan. Masih ada usaha Ya untuk SMA meraih itu itu. bener-bener nggak ada. Mungkin karena emang lingkungan saya juga ini sih mbak, lingkungan saya juga orang-orang yang introvert gitu loh, kayak Oh, iya. mereka juga gak mau kelihatan menonjol, jadi aku juga gak mau gitu. Mungkin mulai dari itu jadinya aku emang pede sih. Jadi itu berawal dari SMP kayak gitu. Iya, SMP mau ke SMA gitu. SMP awal sih mbak. Kalau SMP mau ke SMA itu malah saya agak baikan, soalnya kan COVID ya mbak. Iya. Nah Jadinya kan di rumah ya. ya itu saya mulai membaik lah. Oke. Kalau misalnya kan tadi kan Mbak Nisa kan malunya tuh di depan kelas, di depan temen-temen Iya. Mbak Nisa yang Mbak Nisa kenal. Nah, kalau misalnya di kayak di keramaian di tempat umum itu gimana? Apa masih malu atau udahlah biarin aja? Di depan keramaian justru saya gak malu sih mbak, justru kalau sama orang yang gak saya kenal tuh saya pede-pede aja sih. Cuman saya tuh anaknya gak suka keramaian, jadi memang gimana ya mbak, walaupun saya sebenarnya kan introvert ya mbak, iya bang, introvert sih. Iya. Introvert tuh kan ada kan tipe introvert yang suka kemana-mana sendiri gitu Iya. kan. Nah saya tuh sebenarnya suka sendiri, tapi saya nggak suka sendiri di keramaian, jadi saya belum pernah sih ngomong di depan umum yang belum saya kenal, tapi saya lebih pede gitu daripada sama orang yang saya kenal. Berarti Mbak Nisa lebih pede waktu di depan umum yang orang nggak kenal. Iya. Apakah Mbak Nisa waktu itu di depan orang yang nggak kenal itu berani tanya kayak misalnya naik bis? Aduh itu mah saya biasa mbak, maksudnya kayak saya tuh udah pede aja kalau Jadi sama berani orang. tanya ya? Ya kan saya juga pulang ke Blitar kan juga selalu sendiri kan. Iya, iya. So, Naik saya bis. tuh pernah pertama kali pulang dari Surabaya ke Blitar itu saya sendirian, padahal pas saya nggak tahu apa-apa, tapi saya nekat karena emang waktu itu kan saya belum join organisasi apa-apa, saya nganggur gitu loh, mbak, jadi ya gabut kan di kos, nggak ngapa-ngapain, terus saya nekat pulang dengan nggak ada pengetahuan apa-apa mengenai bis, saya nggak ada. Terus tiba-tiba saya pulang di terminal itu, saya nggak ngerti apa-apa, saya lihat terus ada petunjuk Blitar sini-sini, itu saya asal naik, nggak, untung saya nggak nyasar, itu karena saya ya berani nanya sih. Jadi Mbak Nisa ini waktu di depan umum sama presentasi beda ya? Kalau presentasi Iya sih, beda itu sih. takut, kalau di depan umum lebih pede gitu. Sebenarnya sama-sama takut ya, tapi tergantung konteksnya. Kalau presentasi itu kan karena formal banget ya mbak, jadi saya takut. Kalau di depan umumnya itu juga tergantung, kalau itu formal saya tetap dredeg, tapi kalau informal ya santai sih. Saya bisa pede. Jadi sama aja. Enggak. Kalau saya boleh tanya, ketika Mbak Nisa mendengar kata presentasi itu, apa reaksi pertama Mbak Nisa? Apakah perutnya mulus atau dredeg atau gimana? Kalau pas presentasi itu, tiba-tiba sebelum presentasi, apalagi itu dalam acara yang formal gitu, kayak saya harus tampil depan publik di acara yang formal itu,
rasanya saya langsung kayak mules banget, terus yang langsung keringat dingin, terus tuh saya kayak nggak berhenti mainin jari saya gitu Iya. loh, kayak gitu sih mbak. Jadi Mbak Nisa takut itu ya, apa reaksi pertama Mbak Nisa itu perutnya mules terus tangannya berkeringat itu ya. Iya. Itu wajar kok Mbak, semua orang kalau apa di Jepang pasti nervous, terus perutnya mules, keringat dingin itu pasti juga. Lalu apakah Mbak Nisa takut dinilai buruk sama orang-orang waktu presentasi itu? Kayaknya sih lebih, saya tuh lebih takutnya kalau misalnya ada yang ngekritik saya itu di depan umum gitu loh. Saya tuh paling kayak, kan malu ya mbak, maksudnya Iya. kalau dia ngekritik pas berduaan gitu terserah ya mau ngomong apa terserah, tapi kalau dikritik di depan umum jujur mental saya belum kuat sih mbak, saya masih ngerasa kayak malu banget gitu. Jadi Mbak Nisa kalau dikritik di depan umum malu. Apakah Mbak Nisa pernah menangis kalau dikritik di depan banyak orang? Jujur pernah sih mbak, tapi ini posisinya nggak dikritik mbak, ini sedikit agak konyol sih mbak. Dulu pas SD itu saya suruh ngerjain soal matematika, terus saya tuh emang nggak pintar matematika kan mbak, sampai sekarang tuh saya tuh matematika tuh kayak ya kurang gitu loh. Terus pas SD itu saya suruh tiba-tiba ditunjuk suruh maju ke depan suruh ngerjain di papan, terus saya nggak bisa ngerjain mbak, terus saya nangis mbak, karena sebenarnya nggak ada yang ngetawain, sebenarnya nggak ada yang ngetawain, nggak ada yang marah, tapi nggak tahu kayak rasanya kayak takut dimarahin sama guru, terus jadi saya nangis, tapi saya nggak nangis kayak gitu, nggak cuma kayak nangis apa ya, diem gitu loh, nangis yang nggak mengeluarkan suara gitu. Oh iya tahu. Ya, sampai akhirnya sama guru saya udah suruh duduk aja gitu. Oh, jadi gurunya Mbak Nisa tuh tahu ya Iya. kalau Mbak Nisa nangis ya. Jadi udah dari SD. Iya. Kayak gitu. Iya. Lalu kita masuki apa menilai kecemasan menggunakan skala ya Mbak ya. Iya. Menggunakan skala SUDS, Iya. skalanya 0 sampai 100. Oh iya, iya. Jadi saya tanya-tanya ke Mbak Nisa berapa kecemasannya ya Mbak. Jadi ini bebas milih ya mbak? Bebas, Mbak Nisa bebas, boleh 10, 20 atau berapapun itu. Oke. Kita mulai ya Mbak ya. Iya. Ketika Mbak Nisa mendengar gurunya Mbak Nisa bilang untuk minggu depan kita presentasi, itu skala kecemasan Mbak Nisa itu berapa? 40. 40. Jadi saat Mbak Nisa mendengar guru Mbak Nisa bilang presentasi minggu depan itu sedikit cemas. Iya. 40 itu tadi ya. Cemas tapi nggak berat. Oke. Lalu yang kedua ya Mbak ya, kalau Mbak Nisa membuka laptop untuk menyiapkan slide PPT gimana? Waktu maju ke depan menyiapkan itu gimana? 50 sih. Setengah 50 ya. Jadi lebih cemas lagi ya? Iya. Soalnya waktu di depan kelas sama teman-teman. Tegang sih. Iya. Lalu Mbak Nisa berlatih bicara di kamar sebelum besoknya presentasi, entah itu berlatih di depan cermin atau di video itu Berapa ya? Kalau itu nggak terlalu sih, mungkin 48. 48. Lalu Mbak Nisa berlatih di depan ini teman Mbak Nisa satu aja deh, atau enggak dua, atau waktu berkelompok itu? Berapa ya? 53. 53. Jadi agak cemas ya Mbak ya, setengah lah, tengah-tengah. Oke. Lalu kamu dipanggil nih sama guru kamu, sama dosen kamu, berjalan di depan kelas saat giliran Mbak Nisa, jadi kayak dipanggil gitu. Berapa itu kecemasan Mbak Nisa? 80. Cemas banget ya Mbak ya. Lalu Mbak Nisa mulai berbicara di depan kelas Mbak Nisa. Semua teman Mbak Nisa itu tertuju pada Mbak Nisa. Berapa? Itu 93 sih mungkin. Cemas banget ya Mbak ya, itu hampir mendekati 100. Iya, itu kadang tuh saya saking takutnya tuh kadang ngeblank tiba-tiba gitu Pak. Walaupun saya lihat teks itu rasanya kayak tiba-tiba aja blank dan nggak tahu ini sampai mana gitu. Jadi bingung ya mau ngomong apa.
Jadi itu yang paling tinggi ya, Iya. ketika Mbak Nisa waktu presentasi, Iya. waktu mulai. Oke, lalu kita menyusun ya Mbak ya urutannya dari yang paling rendah tadi kan berapa ya? 40 ya Mbak ya? Iya. Terus yang paling tinggi itu 93. Iya. Oke. Jadi level yang paling ringan itu ketika Mbak Nisa mendengar dosen Mbak Nisa itu bilang kalau presentasinya minggu depan. Itu tingkat kecemasannya 40. Iya. Kalau boleh tahu gejalanya apa Mbak? Kalau dibilang presentasi buat minggu depan tuh jujur saya nggak begitu cemas karena kan emang tiap matkul kan pasti presentasi ya Mbak, cuman tetap aja rasanya ada deg-degan dikit lah. Jadi agak deg-degan sedikit ya, nervous gitu Iya. ya ketika mendengar itu, kayak terpikiran, Iya. aduh aku gimana nih besok waktu presentasi, apakah aku bisa, apakah pede gitu ya Mbak. Iya. Oke. Lalu ini level yang tengah-tengah ya Mbak ya. Ada berlatih bicara di depan kamar atau di depan cermin itu dengan skala 48. Itu apa yang kamu bayangkan saat itu kalau bicara di depan cermin? Kalau ngomong depan cermin tuh saya pede-pede aja sih Mbak, jadi nggak terlalu cemas, malah saya kayak pede banget, malah berharap kayak aku bisa nggak ya besok kayak gini gitu. Jadi kalau di depan cermin saya nggak ada masalah sih. Jadi kalau di depan cermin merasa pede itu ya. Iya. Kalau melihat wajahnya Mbak Nisa sendiri berarti pede gitu. Pede ya? banget sih Mbak. Tapi kalau di depan orang-orang itu Iya, aduh takut gitu. Ternyata nggak sesuai ya yang aku latih sama. oh iya ya. Berarti Mbak Nisa udah latihan sebelum presentasi gitu ya. Lalu ini level yang tengah-tengah. Tadi kan agak ke ringan dikit lah, rendah dikit lah. Nah, ini tengah-tengah. Ketika kamu membuka laptop untuk menyiapkan slide PPT itu tadi, itu skalanya 50. Nah, itu apa yang Mbak Nisa rasakan? Itu kayak tegang aja sih Mbak kalau saya buka laptop terus salah buka gitu. Cuma takut gitu doang, salah menampilkan itu di PPT, salah buka apa gitu. Itu yang saya takut, itu cuman itu sih sebenarnya. Salah buka WhatsApp gitu Ya, ya Mbak ya? ya. Malah buka diajakin Netflix gitu. Oh, oke. Lalu yang ini ini sama sih tengah-tengah ya Mbak ya. Tadi 53 itu skalanya 53 dengan berlatih bicara di depan kelompok. Itu apa yang Mbak Nisa rasakan ketika itu? Kalau di depan kelompok yang teman saya tuh ya saya pede-pede aja sih Mbak, karena saya kan emang pede banget ya Mbak, apalagi kalau sama teman saya, jadi kayak nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi kalau sama teman yang kurang akrab gitu ya agak nervous, jadi aku taruh di skala itu. Soalnya lingkupnya kecil ya kalau Ya. kelompok itu. Ya. Kalau misalnya Mbak Nisa kan ikut organisasi. Iya. Nah, itu skalanya berapa kalau misalnya bicara dalam forum gitu? Berapa ya? 50 deh kayaknya. Berarti sama kayak yang waktu buka laptop Iya. waktu itu. Oke, lalu kita ke yang tinggi nih Mbak, tingkat kecemasannya. Ketika Mbak Nisa ini berjalan di depan kelas saat Mbak Nisa dipanggil itu kan 80. Nah, itu apa yang Mbak Nisa rasakan ketika waktu mau maju itu? Takut sih Mbak, kayak ya tetap aja rasanya nervous, kayak kan ngerti ya kalau kita tuh habis ini tampil, jadi ya nervous sih. Jadi waktu maju itu nervous ya Mbak ya? Apakah aku ditanyain apa nih sama dosenku, kayak ngapain nih aku dipanggil gitu ya. Lalu ini yang paling tinggi banget ya Mbak ya, dengan skala 93. Nah, Mbak Nisa ini mulai berbicara di depan kelas. Semua teman-teman Mbak Nisa ini melihat Mbak Nisa dengan skala 93 tadi ya. Itu gimana rasanya Mbak Nisa? Apakah tegang sih ya, kayak yang tadi Mbak udah bilang tadi, biasanya tuh tegang. Kadang tuh kalau pas presentasi kan itu udah ada teksnya ya Mbak, tinggal baca kan sebenarnya, itu aja masih ngeblank, kayak tiba-tiba ini tadi aku ngomong dari mana ya, terus apakah teman aku memperhatiin aku ya, kalau kurang gimana gitu sih Mbak. berarti takut kayak teman-temannya pada nggak paham gitu ya apa Ya, yang Mbak Nisa sampaikan. dan aku takut mereka tuh melihat kekurangan sedikit aja gitu, terus aku juga takut dikritik depan umum tadi sih Mbak.
Jadi kecemasan Mbak Nisa paling tinggi itu waktu presentasi itu ya, Iya. cara di depan kelas. Lalu kita ke aku pengen Mbak Nisa ini membayangkan ketika Mbak Nisa itu melihat jadwal presentasi ya Mbak ya. Oke, bayangkan Mbak Nisa ini membuka buku agenda Mbak Nisa, terus kamu melihat jadwal presentasi minggu depan. Nah, tadi kan berapa? 40 ya? Iya. Nah, bayangin Mbak Nisa itu lihat itu tadi, apakah skalanya itu turun atau jadi naik? Sekarang Mbak. Boleh. Kayaknya turun sih Mbak. Turun berapa kalau boleh tahu? 30. 30. Berarti dari 40 tadi ke 30 ya. Alhamdulillah kalau turun ya Mbak ya. Nggak malah naik gitu ya Mbak ya. Enggak sih. Lalu yang kedua ya Mbak ya, dengan skala 48 tadi, Mbak Nisa ini berlatih bicara di depan cermin. Boleh dibayangin Kayaknya turun sih Mbak. berapa kalau boleh tahu? 23. 23, dari 48 ke 23. Turun banget ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Lalu yang ketiga ini ya Mbak ya, dengan skala 50 tadi, ini dengan keterangan Mbak Nisa membuka laptop untuk menyiapkan slide. Mana Iya. itu? Bayangin sekarang ya Mbak. Boleh dibayangin waktu Mbak Nisa presentasi tadi, nggak presentasi di kelas tadi? Enggak sih Mbak. Oh nggak, dibayangin nggak apa-apa. Jadi 48 sih Mbak. Turunnya dikit ya Mbak ya. Berarti masih agak cemas ya Mbak ya. Dari 50 ke 48, turun 2 aja. Lalu yang keempat ya Mbak ya, ini agak tengah-tengah lah, 53. Saat Mbak Nisa berlatih bicara di depan lingkup kelompok, diskusi kelompok, itu apakah turun atau malah naik? Turun sih Mbak. Turun 34. Banyak ya Mbak turunnya. Iya. 34 ya, Iya. dari 53 ke 34. Alhamdulillah sih Mbak kalau agak rendah ya cemasnya ya. Lalu yang ini agak-agak tinggi ya, 80 tadi Mbak Nisa bilangnya saat dipanggil ke depan kelas. Nah itu kalau Mbak Nisa bayangin itu dari 80 turun ke berapa atau malah naik? 60 sih Mbak. Oke. 60 ya, tadi Iya. turun ya, Iya. agak mendingan dikit lah ya, tengah-tengah. Lalu ini yang paling tinggi banget nih Mbak, tadi Mbak Nisa bilang 93. Iya. Nah itu dengan keterangan Mbak Nisa mulai berbicara di depan kelas dan matanya teman-teman Mbak Nisa itu tertuju pada Mbak Nisa. Nah itu Mbak Nisa bayangin 90 sih Mbak. turunnya dikit ya Mbak ya, Iya. dari 93 ke 90 ya Mbak ya. Ya, karena ya masih tegang sih Mbak. Oke, kalau boleh nih Mbak, saya boleh minta tolong. Tadi kan Mbak Nisa kan mulai berbicara di depan kelas ya. Iya. Nah, lalu bayangkan Mbak Nisa itu mengucapkan kalimat kayak pembukaan waktu presentasi lah ya. Nah, itu kan masih 90. Kita bisa turun lagi kok Mbak. Bisa Mbak Nisa bayangkan ketika Mbak Nisa jadi moderator. Itu apakah bisa turun atau malah naik? Soalnya kan Mbak Nisa kan biasanya jadi presentator ya. Iya. Itu turunnya di 90. Iya. Kalau misalnya Mbak Nisa jadi moderator, turunnya di berapa? Boleh dibayangin? Kayaknya 70 sih Mbak kalau jadi moderator. Oke. Berarti turunnya 70 kalau jadi moderator. Iya. Kalau jadi presentator turunnya 90. Oke. Masih
sedikit ya Mbak ya turunnya. Apakah waktu itu Mbak Nisa itu merasa agak nervous atau agak tegang? Iya sih, kalau nervous iya sih mbak. Jadi merasa agak nervous. Iya. Nervous banget atau biasa aja? Pas presentasi jadi presentator Iya. atau moderator. Boleh dua-duanya. Nervous yang lumayan sih mbak. Sampai Kalau keringet dingin awal-awal- gitu. Awal-awal emang nervousnya parah, tapi kayak makin lama mulai turun sih. Oke. Kalau turun alhamdulillah ya Mbak ya. Ini turun jadi 70 gitu ya Mbak ya. Ya, Mbak. Ini tadi kan Mbak Nisa udah mencoba mengukur skala kecemasan Mbak Nisa ya Mbak ya. Iya. Nah, apa yang Mbak Nisa rasakan setelah melakukan itu tadi dan setelah mengetahui skala kecemasan Mbak Nisa itu tadi? Setelah saya bayangin sih kayaknya saya sebenarnya nggak setakut itu sih mbak. Kayak nggak tahu kenapa, tapi selama ini kenapa saya setakut itu ya, padahal kalau dibayangin lagi sebenarnya kayaknya nggak perlu setakut itu deh. Ya kalau Setegang itu deh. membayangkan memang nggak perlu takut itu ya Mbak ya. Tapi kalau kita mengaplikasikannya langsung itu agak gimana gitu ya, agak tegang, Iya. nervous gitu. Iya. Jadi ini ketika Mbak Nisa membayangkan ini jauh lebih tenang ya Mbak ya. Iya. Oke. Lalu apakah kecemasan Mbak Nisa ini bisa sedikit Mbak Nisa kurangi tadi dari 70? Nggak bisa sih itu. Oh nggak bisa. Iya. Udah paling mentok 70 Iya. itu waktu bicara di depan kelas itu. Nggak apa-apa Mbak. Besok-besok itu belajar ya Mbak mengurangi itu tadi dari 70 ke mungkin turun jadi 60 bertahap gitu ya Mbak ya. Oke. Tadi kan Mbak Nisa udah ini ya udah mengukur kecemasan Mbak Nisa ya. Iya. Nah, aku mau ngasih tugas di rumah nih Mbak. Apakah Ya. Mbak Nisa berkenan? Berkenan mbak. Oke. Mbak Nisa ini berlatih sebelumnya Mbak Nisa udah berlatih presentasi di depan cermin ya? Ya udah sering sih mbak. Kalau saya lagi ada waktu itu saya latihan di depan cermin. Kalau tahu berapa menit? Ya sampai materi saya habis. Lama ya Mbak ya? Ya lumayan sih. Lalu itu tugas pertama ya Mbak ya. Ya. Kalau Mbak Nisa ada waktu luang boleh, apalagi kalau Mbak Nisa besoknya mau presentasi boleh dipakai itu tadi. Lalu kalau Mbak Nisa berkenan boleh direkam, lalu Mbak Nisa tuh mengamati apa nih yang kurang dari presentasi saya itu ya Mbak ya. Mbak Nisa menghendaki itu saya kasih tugas rumah. Kalau yang rekam kayaknya agak kesusahan sih mbak di Iya, device-nya. iya boleh. Berarti Mungkin dicatat aja. boleh dicatat boleh. Berarti dicatat sama berbicara di depan cermin itu tadi ya Mbak ya. Mungkin waktu dulu Mbak Nisa masih agak tegang, mungkin bisa reda tuh ya Mbak. Iya. Jadi ini sesi konseling kita ini sudah hampir selesai ya Mbak ya. Sudah 30 menit lebih mungkin ya kayaknya ya. Nanti kalau misalnya Mbak Nisa butuh apa-apa boleh WA saya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu gimana keadaan Mbak Nisa setelah konseling ini tadi? Lumayan sih mbak, lumayan membantu saya bisa mengurangi kecemasan saya ketika presentasi sih mbak. Jadi Mbak Nisa ngerasa udah lega ya Iya lumayan mbak. setelah konseling ini. Ya. Nanti kalau Mbak Nisa mau nge-share progresnya itu bisa kok Mbak lewat online atau ajak ketemuan lagi juga nggak apa-apa. Kalau mau ketemu lagi tuh harus WA dulu ya mbak. Iya boleh. Kan soalnya kan nggak tahu ya jadwal Mbak Nisa itu bisanya kapan, terus saya juga bisanya kapan ya Mbak ya. Makasih banyak ya Mbak ya udah datang ke sini. Makasih juga sama temennya Mbak Nisa udah rekomenin ke saya. Terima kasih. Hati-hati jalan ya Mbak ya. Makasih.